hadis tentang barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum itu. Nah, hadis itu tidak selesai hanya di situ. Lihat asbabul wurud, peristiwa turunnya hadis tersebut. Pada zaman Nabi itu ada istilah telik sandi atau intel. Untuk memenangkan pertempuran, intel itu harus menyerupai lawan. Kamu mau masuk ke Kalimantan, harus berpakaian Kalimantan biar bisa diterima. Nah, umat Islam biar bisa masuk ke wilayah non-muslim, dia berpakaian non-muslim. Ketika intel-intel Islam itu zaman Nabi ada di sana, mestinya perang itu dimulai ketika intelnya sudah keluar. Supaya intel Islam itu aman. Nah, ternyata dinamika di lapangan tidak semuanya sesuai dengan rencana kita. Ya kan? Ketika para telik sandi atau intel-intel muslim itu belum keluar dari zona peperangan, perang berkecamuk. Umat Islam, pasukan Rasulullah itu tahu ada sahabat-sahabatnya yang ada di sana sebagai apa? Intel. Sebagai intel. Kalau dalam perang harus nanya dulu, kowe muslim apa enggak? Kowe wong Makkah apa enggak? Yo malah nembe teko wis dipateni. Maka untuk menegaskan biar tidak ragu-ragu, itulah Rasul bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Nek kowe lagi perang, ono seragam sing berbeda karo awake dhewe, mbuh kuwi sapa ya musuh. Tapi kalau dikaitkan dengan syariat berpakaian, bahwa berpakaian yang berbeda itu hanya budaya. Intisari daripada berpakaian adalah menutup aurat. Jadi kalau orang Londo ya benar dia pakai celana. Kalau orang Indonesia zaman ben ya benar pakai sarung. Karena budayanya yang ada pada waktu adalah sarung dan celana. Orang Indonesia ya pakai sorjan, pakai baju Jawa. Orang Londo zaman biyen yo pakai jas. Jadi lagi perang, ono wong Indonesia kok nganggo jas. Yo nek situasi perang yo melu kepaten karena dia berpakaian sama dengan musuh. Tapi tadi nasib yang telik sandi tadi gimana Pak dengan adanya hadis yang tadi? Ya dia tetap sebagai pahlawan dong, sebagai syuhada. Karena dia di sana sedang melaksanakan tugas. Bahkan kalau dia cerdas, perang zaman ben kan konvensional dengan pedang, dengan tombak, maka dia di dalam dengan pakaian yang sama bisa ikut berperang di dalam. Hampir semua kekalahan perang besar itu kan karena ada orang dalam. Justru yang membantu kemenangan itu kalau kita bisa masuk ke dalam. Emang kita pikir VOC itu jumlahnya berapa masuk ke Indonesia? Hanya ratusan. Kenapa bisa menguasai Batavia? Karena yang ratusan itu mampu menguasai pembesar-pembesar kerajaan yang ada. Sehingga dia yang perang itu bukan VOC-nya. Sesama rakyat Indonesia dulu. Sesama bangsa sendiri. Sesama bangsa dulu. Wah ini lebih ngeri lagi kalau kita bicara intoleransi. Misalnya ketika kerajaan Mataram Islam berperang melawan VOC, Nyun Sewu, kerajaan-kerajaan kecil di sepanjang rute peperangan itu yang berbeda keyakinan tidak membantu Mataram. Itu berkhianat. Itu ada di bukunya yang dikarang oleh sejarawan Undip. Jadi kerajaan-kerajaan kecil yang beda keyakinan itu tidak bela Mataram, tapi bela VOC. Ini dari sisi intoleran. Dari sisi keuntungan, para preman-preman yang diuntungkan dengan situasi kacau itu tidak mendukung Mataram. Kenapa? Karena banyak preman yang diuntungkan dengan situasi kacau. Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, ya banyak orang yang senang dengan wabah semakin lama karena mungkin dia diuntungkan dengan situasi wabah.
Entah itu keuntungan dalam arti akhirat, mungkin dia bisa berjihad membantu yang lain kan luar biasa, bisa membantu yang lain. Tapi kalau keuntungannya komoditas ekonomi pribadi, dia bisa memperkaya diri dengan menjual ini itu, tentu dong secara ekonomi, wah aku lebih nyaman situasi ngene. Orang-orang yang rutin dapat bantuan, walaupun guyon, alhamdulillah corona, semoga jangan pergi, betul nggak? Ya kan? Walaupun itu entah guyon kan banyak orang-orang yang dikasih sumbangan. Ya Allah, corona jolungo, alhamdulillah ono corona ki aku malah itu bantuan. Itu entah kamuflase guyon atau serius, wallahu alam, saya tidak tahu. Berarti semua itu tergantung sama asbabul Iya. nuzulnya ya. Berarti Semua tergantung asbabul wurud kalau hadis dan asbabul nuzul kalau Quran. Maka bisa jadi pertanyaan yang sama, jawaban Nabi berbeda. Ketika Nabi masa perang, itu pasukan Nabi kan sedikit sekali. Ketika Nabi butuh prajurit, tidak semua pemuda diterima. Lihat kondisi keluarganya. Ketika ada pemuda yang mendaftarkan diri ingin perang, Nabi bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Masih. Apakah orang tuamu perlu bantuanmu? Dia lumpuh. Kamu jihadmu ngurusi orang tua. Coba betapa mulia bijaksananya Rasulullah SAW. Ngurus orang tua aja udah sih. Ya kan? Kalau secara butuh, kowe melu perang wae, prajurit ora ono iki. Tapi kan ada jihad yang lain. Maka dalam urusan kebaikan-kebaikan, bisa kita saling berjihad. Ada yang mungkin punya kemampuan retorika, dia berjihad dengan retorikanya. Tetapi orang yang berretorika kemudian dapurnya tidak ngebul, kan tidak bisa bertahan lama. Mestinya orang yang punya uang berjihad dengan uangnya. Mungkin orang yang pandai berretorika, dia tidak pandai kungfu, fisiknya lemah, bela diri tidak punya. Itulah jihadnya ahli karate, ahli kungfu. Bagaimana dia mengabdikan diri, mengawal para ulama, mengawal para pendakwah, pendai. Maka dengan bijak itu pengamat Islam dari Arab namanya apa? Yang orang-orang yang belajar Islam bukan untuk memegang Islam. Bukan, istilahnya kan ada. Apa itu kok lupa? Itu kan menilai salah satu keberhasilan perjuangan Nabi karena ada 4 serangkai yang luar biasa. Nabi kan manusia biasa, tetapi dengan 4 serangkainya dia menjadikan dia luar biasa. Khalifah itu. Iya, 4 khalifah itu. Artinya ada Umar yang semua orang takut. Ada Utsman yang setiap saat menyiapkan donasi. Kan gitu. Ada Abu Bakar yang setiap saat memberikan nasihat. Nah, sekarang misalnya saya punya yayasan, mau kegiatan, golek duit dhewe. Nek aku diantemi wong bales dhewe, ya ora jalan. Kudune ya saya punya, misalnya kalau seandainya saya punya kemampuan retorika, Rat kapan pengajian? Mau tak siapin. Nah, mestinya seperti itu. Mau keamanan tak siapkan, mestinya seperti itu. Ada Umarnya, ada Utsmannya, ada Abu Bakarnya, dan ada Alinya sebagai regenerasi, sebagai kamu dah luar biasa.